Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV, kita berjumpa kembali dalam Solusi Alternatif. Kali ini bersama saya Putu Desi Fridayanti dan selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang kembali dalam topiknya adalah Neo Akar Pinang bersama Haji Andi Muhammad. Karena pada kesempatan ini kembali hadir bersama kita di studio Bali TV untuk dapat memberikan solusi untuk permasalahan kesehatan yang Anda alami, yaitu Bapak Haji Andi Muhammad, seorang herbalis. Selamat sore Pak Haji. Sore Mbak Desi. Apa kabar? Baik, becik Desi. Semangat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Walaupun di luar cuacanya hujan ya. Dan juga tapi di sini kan nggak hujan. Betul, jadi tidak mempengaruhi semangat kita. Benar, ya Pak Haji, untuk bisa menyapa pemirsa Bali TV. Khususnya untuk pemirsa yang saat ini memang mungkin kondisinya kurang sehat atau kurang fit, atau bahkan bukan cuma saat ini, sudah berbulan-bulan atau mungkin sudah menderita suatu penyakit tahunan gitu ya Pak Haji ya. Kalau belum ketemu solusi, nah di sini tepatnya untuk bisa diikuti. Pak Haji, topiknya kan Neo Akar Pinang bersama Bapak Haji Andi Muhammad. Pemirsa kenalnya nih Pak Haji udah dari kapan tahun lalu gitu ya Pak Haji ya, bersama pengobatan akar pinang. Kali ini hadir dengan Neo Akar Pinang gitu. Neo itu baru ya? Neo. Nah sekarang baru lagi Desi ya. Alhamdulillah kita puji syukur pada Tuhan, kita hadir di Pulau Bali ini. Pak Haji hadir di sini sehat, diberikan sehat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, namanya orang yang, apalagi situasi apa Desi bilang, udah setahun ini banyak penyakit, banyak musibah, banyak dialami, pasti banyak lahir dan batin, jasmani rohani. Masa-masa begini kan masa-masa yang betul-betul orang merasakan, loh tempat pengaduan hanya kepada yang puasa lagi kan. Bagaimana penyakit ini kok bisa datang secara cepat, lalu perginya secara lama? Ya, itu yang penting bagi kita. Setiap manusia pasti kembali pada Yang Kuasa. Apalagi di herbal yang Pak Haji tangani, yang Pak Haji obati, semua manusia itu bisa diobati kecuali dia tidak berikhtiar ya Desi. Yang penting ada ikhtiarnya, niatnya dulu. Ada orang, dia mau berobat, tapi nggak ada niat ikhtiar. Ada orang mau sembuh, tapi dia niatnya kuat, maka kesembuhan itu akan datang. Nah, disinilah Pak Haji kasih solusinya sesuai dengan tema kita, solusi herbal. Pak Haji itu kan herbal ya. Kalau alternatif itu kan sama juga, alternatif herbal kata Pak Haji. Yang namanya herbal itu kita memakai tumbuh-tumbuhan, ramuan yang ada di tanah pertiwi kita ini, yang diciptakan oleh Maha Kuasa untuk makhluk hidup di dunia ini. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Nah, di masa sekarang ini, apalagi masa pandemi, masa yang banyak ujian, cobaan, mudah-mudahan di tahun yang akhir ini kita dijauhkan ujian-ujian cobaan untuk penyakit. Nah, hari ini kita tema masalah diabetes atau komplikasi stroke, atau kita kembali stroke dan komplikasi diabetes. Nah, yang nama stroke ini kan kurangnya asupan dioksigen kepala Desi. Penyumbatan saraf kepala mengakibatkan stop dia semuanya, akhirnya berhenti, ada penyumbatan, membuat dia lemah fisiknya, lalu lemah badannya, lalu secara pikirannya mungkin sarafnya kena atau penyumbatannya menyebabkan dalam tubuh dia tadi merasakan lemas. Lalu stroke itu artinya ada yang di kaki, ada yang kanan, ada yang di kiri. Stroke-nya ada stroke ringan, ada penyumbatan, ada stroke yang akut. Jadi komplikasi dengan diabetes, apa sebab? Mungkin dia ada riwayat diabetes seperti diabetes akut yang pankreasnya tidak berfungsi, akhirnya mengakibatkan pencernaannya, lalu dengan hati tadi kena sakit tadi, akhirnya menyebabkan komplikasi stroke diabetes. Yang diabetes ini kebanyakan orang umurnya sekarang umur 20 tahun ke atas sudah mulai kena. Sudah bisa. Apa sebab? Pola-pola makan yang serba tidak menentu, sepertinya junk, manis-manisan, lalu minum alkohol, lalu dia sering merokok, segala macam tidak. Ya akhirnya mengakibatkan daya tubuh kita tuh, fisik kita tuh lemah. Akhirnya diabetes itu diserang macam-macam. Ada diabetes karir namanya, kan macam-macam deh sih. Jadi orang diabetes ini sangat rentan sekali dengan stroke, kata Pak Haji. Apa sebab? Dia antibodinya lemah sekali. Nah,
Kalau orang sudah diabetes, tidak bisa diatasi, tidak bisa diobati, maka dia mengakibatkan pembusukan kepada saluran pertama, kena pankreasnya, hatinya, lalu kepada, ya mungkin Desi melihat, mungkin kita melihat kok darah kita ini kok seperti busuk, pembusukan. Ya, artinya tidak ada yang nampak sedikit aja kita merasakan lemas, pegal, lelah, cepat. Ya, tidak ada fungsi kita, artinya semangatnya lemah. Itu yang diabetes tadi. Nah, yang begini kita harus terapi. Artinya harus menjaga kondisi pola makan. Pola makannya apa? Jangan manis. Ya. Terus bagaimana? Jaga, artinya olahraga yang kuat, sehari 40 menit untuk mengangkat karbohidrat yang ada dalam tubuh kita tadi. Dan jelas ini penyakit yang sangat ditakuti kaum laki-laki, terutama laki-laki. Kalau perempuan dah jelas sekali kan, sehingga ada nafsunya, Desi. Nah, itulah yang kata Pak Haji. Kalau sudah akut, Masya Allah. Oke, baik. Jadi komplikasi dari diabetes itu yang akhirnya dapat menyebabkan juga serangan stroke ya Pak Haji ya? Bisa. Akibatnya banyak di sana Pak Haji, perhatikan ya. Baik, jadi setelah ini kita akan melihat juga video salah satu pasien Pak Haji ya, yang mengalami gangguan kesehatan juga pemirsa. Dan nanti saya juga akan info, atau mungkin juga Anda bisa melihat di layar televisi ya, jika Anda ingin berkonsultasi dengan Pak Haji langsung di Pulau Bali ini gitu ya. Anda bisa menghubungi saja nomor telepon yang ada di layar televisi Anda, ada nomor customer service, ada 2 nomor yang tertera di situ untuk bisa reservasian dulu kapan waktu mau ketemu dengan Pak Haji. Oke, jangan kemana-mana, kita akan segera melanjutkan kembali perbincangan sesaat lagi. Maru program 1. mantap. Jaya Mira. Ngiring sekian. Coblos nomor 1. Om Swastiastu. Titiang Anak Agung Ngurah Panji Asika, calon Bupati Tabanan dengan nomor urut 2. Titiang Idewo Nyoman Budiase, calon Wakil Bupati nomor urut 2. Elingan datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Salam perubahan. Coblos nomor 2. Om Santi 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 Om. Coblos nomor 2. Panji Budi. Mari kita semua bangkit, bergerak, berjuang bersama untuk Badung yang kita cintai. Salam, perjuangan kita belum selesai. Badung lebih hebat. Saudara-saudara sekalian, kita adalah masyarakat yang hebat. Mari bersama-sama mengembangkan Kabupaten Jemberana. Perubahan akan sia-sia apabila kita saling menilai dan saling menghujat antar sesama. Saya, Imade Kembang Hartawan, bersama Iketut Sugiase, siap memimpin untuk menghujudkan Jemberana berkembang hebat menuju era baru. Masyarakat Jemberana yang saya cintai, Jemberana pernah menjadi rujukan nasional atas program pro rakyat dari Bapak Igede Winasih. Inovasi ini juga merupakan kebanggaan bagi Jemberana hingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan Museum Rekor Indonesia. Saya Ineng Tambo. Saya Patriana Krisna akan menjalankan kembali program Bapak Igede Winasih. Mari wujudkan kembali kejayaan Jemberana. Coblos nomor 2. Senior di bidang publikasi atau wartawan. Kebetulan beliau ini wartawan dan sudah mantan sekarang. Beliau ini adalah menderita penyakit stroke kata ilmu modern. Senior di bidang publikasi atau wartawan. Kebetulan beliau ini wartawan dan sudah mantan sekarang.
Beliau ini adalah menderita penyakit stroke, kata ilmu modern. Sekarang Pak Haji mau cek. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis ya dalam pemutaran video. Mungkin sebentar akan kita coba lagi. Di info saja saya kapan sudah ready videonya, jadi kita bisa untuk memutarkannya gitu ya Pak Haji ya. Itu salah satu video Pak Haji ketika berkunjung ke salah satu pasien gitu ya Pak Haji. Emang itu adalah salah satu metode terbaru Pak Haji untuk menyembuhkan pasien atau gimana Pak Haji? Kemarin Pak Haji sudah membahas tentang bagaimana cara pengobatan Pak Haji. Pak Haji kan punya, mungkin Desi baru tahu Pak Haji mendatangi pasien-pasien ya. Ada berapa pasien yang didatangin, salah satunya teman-teman sahabat Pak Haji. Dia telepon ke staf Pak Haji bahwa dia penyakitnya sudah lama tapi dia nggak mampu datang. Akhirnya staf Pak Haji mengatakan, Pak Haji ini ada pasien ini dari Bandung atau dari luar daerah, bisa nggak Pak Haji datang? Akhirnya disiapkan schedule-nya, Pak Haji baru Pak Haji ke sana untuk melihat si pasien tadi. Jadi kita kunjungi yang namanya, tapi sebaiknya pasien-pasien yang mampu bisa jalan, dia sudah dapat ketemu Pak Haji sebenarnya. Jangan sampai Pak Haji datang ke sana, sebab sebaiknya kita kan kalau Pak Haji datang ke sana kan nanti pasien yang datang apa kan terundur lagi, kasihan. Jadi yang datang ini Pak Haji perhatikan ini benar-benar akut atau benar susah dia atau kehidupannya susah atau dia nggak bisa jalan, baru Pak Haji datang. Kebetulan nih sahabat Pak Haji ini adalah Pak Haji udah kenal lama, dia kena stroke. Sebenarnya penyakitnya ada dua, ada stroke dan ada psikis juga. Kan orang kalau udah psikis kan udah pesimistis, dia nggak ada mau apa lagi untuk hidup, untuk gairah, untuk bisa bangkit, semangat itu nggak ada lagi. Sebenarnya yang semangat yang kita harus kita berikan Desi. Pak Haji datang, dia beri semangat, dia berikan kekuatan, dia yakin kepada bahwa dia sembuh sesuai moto Pak Haji, likulin indah wa'un, setiap penyakit pesara obat, apapun penyakitnya. Yang penting kita sehat dulu jasmani kita, sehat dulu rohani kita yang disehati. Obati diri kita dulu, sembuhkan dengan iman yang kuat, lalu kita tawakal pada yang kuasa bahwa ini penyakit bisa diobati. Begitu Desi. Baik. Pak Haji. Terus kalau misalnya mau ketemu sama Pak Haji, itu bisa di mana? Di Bali, di Jakarta? Ya, di mana saja. Jadi seluruh ada nih di luar. Kebetulan kita ini sekarang dalam musim pandemi Corona ini, Pak Haji nggak bisa ke luar negeri. Ya, Pak Haji tetap di Indonesia. Misalkan Pak Haji ke Bandung, ke Jakarta, ke Bali, ke Lombok, kemanapun, tergantung permintaan seseorang tadi. Jadi dia appointment sama staf Pak Haji semuanya. Melalui mana? Melalui nomor telepon yang ada di layar televisi ya, yaitu customer service-nya di 081 184 71527 atau satu lagi di 081 283 661072. Kalau mau tahu kegiatan terupdate dari Pak Haji, bisa follow aja di Instagramnya ham ya .channel atau YouTube channel Pak Haji untuk di-subscribe dan juga komen bisa di channel HAM. Itu adalah untuk mengetahui update dari aktivitas Pak Haji Andi Muhammad. Nah, sekarang kita akan saksikan kembali Pak Haji tayangan video. PT tadi ya? Betul. Tadi di mana Pak Haji mengunjungi salah satu pasiennya. Kita saksikan bersama. Senior di bidang publikasi atau wartawan. Kebetulan beliau ini wartawan dan sudah mantan sekarang. Beliau ini adalah menderita penyakit stroke, kata ilmu modern. Sekarang Pak Haji mau cek, mengobati apa benar ini. Ayo, ikuti Pak Haji, tempatnya sahabat kita Mas Deden. Assalamualaikum. Salam. Salam. Deden, ini sahabat Haji Andi. Ini namanya Deden yang disebut tadi. Dia adalah mantan wartawan senior kita nih. Kebetulan beliau ini stroke. Pak Haji menjenguk dia. Dan Pak Haji mau terapi, mudah-mudahan dia bisa sembuh. Ya, kita doakan ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Gimana Pak Deden? Udah berapa tahun begini? Ini hampir 2 tahun. 2 tahun. Ayo Pak Deden. Oh iya, saya boleh tidur ya Pak? Boleh. Kita mau cek dulu. Ini gimana nih kok sampai begini? Dulu suka agaknya Pak Deden, kok sekarang begini? Gimana cerita penyakitnya? Jadi mungkin saya tidak menyangka sama sekali Pak Haji. Karena saya mungkin terbiasa dengan hidup apa adanya saja, datar-datar saja, tidak berlebihan dan tidak neko-neko, berhasil pola makan, pola hidup. Ya mungkin karena saya barangkali dari pikiran atau mungkin di saat saya juga banyak beban pikiran yang tidak terporsi juga banyaknya, mungkin itu yang membuat ketegangan saya. Sahabat Haji Andi, kita melihat Pak Deden ini baru berumur 50 tahun. Kalau Pak Haji melihat
metode penyakitnya ini kan sepertinya kan kalau kiri itu stroke itu suka emosional, suka darah tinggi, sedangkan beliau tidak. Presiden, kita berdoa ya. Relax ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lunak semua Pak ini, nggak ada punya tenaga. Ini sarafnya lemah juga nih, termasuk pinggang ke bawah lemah. Kalau nggak cepat diobati Pak, ini bungku apa nih? Ada dia bungku nanti ya. Ini udah kena nih buah pinggangnya. Maaf ya. Ya. Baru satu. Bapak coba diri. Ya. Ada dan kuat. Agak udah mulai ini ya Pak Haji ya. Tadi waktu saya suruh Pak Haji gerakin, ini nggak gerak, ini malah udah lurus Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Itu rasakan. Iya. Alhamdulillah. Untuk ucapan terima kasih dan doa saya ke Pak Haji, karena Pak Haji terbilang, bagaimana saya membalas Pak Haji dengan doa? Ya mungkin di tengah keterpurukan saya dalam mendengar, saya berharap Pak Haji memberikan semangat lebih untuk saya ke depan dengan nasihat Pak Haji. Iya Pak Haji, terima kasih. Sama-sama Pak Haji, saya makasih. Pak Haji sudah di sini. Yang menggerakkan Pak Haji, yang mendatangkan Pak Haji bukan Pak Haji, milik Allah. Allah yang menggerakkan kita semua. Ya. Baik Pak Deden. Baik, makasih. Jangan lupa satu pesan Pak Haji. Ya. Sholat, Ya. berdoa, ya, lalu silaturahmi jaga supaya cepat hubungan. Salam ini jangan lupa kita. Selamat atas semuanya apa yang kita lakukan. Deden, ingat pesan Pak Haji ya. Tampangnya negeri makan. Kita jaga kesehatan terus, ya. Insyaallah Pak Desa. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum sahabat Haji Andi. Pak Haji mau berangkat dulu. Kita sudah selesai sama Pak Deden. Semoga Pak Deden sahabat kita ini bisa sembuh. Minta doanya dari sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Nah, kita udah saksikan bersama Pak Haji. Ini salah satu pasien Pak Haji. Kebetulan sahabat juga gitu ya Pak Haji ya. Keluhannya adalah awalnya apa Pak Haji sampai stroke? Ya. Jadi sebenarnya penyakit ini di luar kemampuan kita Desi. Dulu pernah dia berobat. Jadi dia karena itu sekian tahun lalu pernah berobat kepada ilmu medis, terus kok nggak bisa cepat sembuh, terus kok lama, akhirnya dia berobat kemana-mana. Ada yang mengatakan dia dikirimin orang, ada yang mengatakan dia kalau bahasa Balian ya Des ya. Yeah. Nah, tapi yang bagi Pak Haji mau kirimin orang, mau penyakit apapun, yang penting ada niat ikhtiarnya ini. Niat ikhtiarnya dia sampai menghubungi Pak Haji berapa kali, akhirnya lewat staf Pak Haji yang nama Humas Pak Haji datang. Dia kebetulan satu wartawan sama dia telepon Pak Haji ada sahabat kita yang kena nama ini. Oke baik, Pak Haji atur waktunya, kebetulan Pak Haji langsung melayat ke rumahnya di daerah Bandung dekat Bogor ujung lah ya. Alhamdulillah, insya Allah 2 kali bisa jalan dia. Pak Haji ceritakan, ini penyakit jangan dikatakan berat. Yang mengatakan berat itu kan kita sendiri. Tapi hilangkanlah yang namanya sakit hati, kecewa, stres, depresi itu dihilangkan. Jangan kita berpikir bahwa penyakit ini dibikin oleh manusia, dibikin oleh setan, dibikin oleh jin. Yang datang penyakit itu kita sendiri. Apa sebabnya? Pertama, kalau misal penyakit jasmani dia sering makan yang dilarang, sering minum beralkohol, lalu sering makan daging kaki 4 yang tinggi kan kalorinya lah ya, akhirnya dia kena hipertensi, darah tinggi kan. Di sana manusia ini kan punya batas, jadi kan udah jelas kita ini tidak perlu hidup ini berlebihan. Makan tuh yang sederhana. Jadi kadang-kadang Desi, bagi sahabat Haji Andi pun berada dimanapun berada, kita harus ingat
tubuh kita tuh perlu harus diatasi, perlu porsi masing-masing, jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau sudah berlebihan makan ini, akhirnya efeknya ke penyakit. Seperti tadi si Deden tadi, ternyata Pak Obati 2 kali udah bisa jalan. Awalnya nggak bisa dia, ya agak susah menggerakkan. Pak Haji sekali datang, udah 2 kali, dia via telepon sama Pak Haji gimana? Udah nanti saya doakan. Ini terapi Pak Haji ini ada 2 Desi, ada terapi yang dia dirawat, ada yang terapi dari jauh, ada yang terapi Pak Haji datangin Pak Haji obati sendiri. Jadi tidak ada lagi, misalkan dulu kan orang antri ya. Kalau dulu di Gurita tuh antri, bisa-bisa ratusan, 200. Pak Haji nggak sekarang lagi. Pak Haji betul-betul cuman kita kan punya ukuran kekuatan ya Desi ya. Paling kuat Pak Haji saat itu bisa 50. Tapi harus diterapi. Yang diterapi. Yang rawat jalan. Tergantung pola penyakit. Apalagi penyakitnya komplikasi seperti stroke, ada diabetes, itu kan komplikasi. Banyak penyakit ini gara-gara apa? Penyakit ini bukan warisan ya, bukan itu ada penyakit keturunan, tidak. Itu pola makan yang tidak baik. Nah, mengembalikannya kita harus kuat diri kita, tawakal kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan kita masing-masing, supaya penyakit ini terhindar dari kita. Bagaimana menghindarkannya? Ya kita jauhkan larang-larang tadi, seperti makan yang berlebihan, gula jangan, asumsi terlalu berlebihan, minum bersoda jangan. Ini yang menghindarkan diabetes tadi. Kalau sudah kena diabetes, maka fungsi seorang kaum laki-laki dia akan lemah semua untuk kesahwatnya. Itu pertama. Lalu pikirannya, dia cepat marah, cepat depresi, nggak ada lagi dah hidup. Dia mikirin, aduh besok saya meninggal, besok dia amputasi, begini. Jadi banyak sekali ya. Nah, jadi apa kata Pak Haji? Likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obat. Setiap penyakit, pakailah. Berikhtiar kita pada Yang Kuasa, minta tolong pada siapapun, yang penting untuk mengobati. Ke medis pun, ke orang herbal pun, tapi lihat orang herbal ini benar apa tidak, kita harus lihat dulu. Sebab apa? Sesuatu penyakit itu kadang-kadang salah melihat, salah mengobati, akhirnya efek kemana-mana. Tapi kalau herbal, dia tidak ada pantangannya, tidak ada efek samping Desi. Jadi di sini Pak Haji menerapkan bagaimana si orang yang datang ke Pak Haji itu, Pak Haji obati sampai dia sehat. Tapi Pak Haji sampaikan, ini penyakit tidak bisa sekaligus sembuh. Kalau sembuh itu Pak Haji bukan malaikat, bukan Tuhan, kita orang biasa, cuman bertahap-tahap, step by step, insya Allah dia bisa sehat. Kalau bahasa Balinya pang segar gitu. Pang segar gitu ya Pak Haji. Iya, pang segar ya. Oke. Pak Haji, kalau misalnya kayak penyakitnya stroke itu karena komplikasi ya kan Pak Haji, pengobatannya itu tadi kan Pak Haji datengin, terus apakah itu pasien juga harus mengkonsumsi herbal seperti itu? Iya, ada beberapa herbal yang Pak Haji kasih Desi. Pertama Pak Haji lihat dulu penyakitnya apa. Stroke-nya tuh ringan, kalau ringan nggak berapa, baik terapi. Kalau stroke-nya udah berat, misalnya 15 tahun, 20 tahun, itu perlu terapi. Ya, perlu Pak Haji obat. Ini Pak Haji sampaikan kepada pasien, ini penyakit harus diterapi. Berapa kali terapi Pak Haji? Ya Pak Haji 3 hari, habis itu baru rawat jalan untuk pengobatan. Lalu ada yang ditanyakan, obatnya apa saja Pak Haji? Ya, betul. Obatnya ada berapa ramuan yang Pak Haji pakai? Apakah pakai akar pinang? Pasti selalu bukan, gitu. Ya. Ada menanyakan Desi, Pak Haji, ini obatnya akar pinang, terus Pak Haji senyum kan? Bukan, ini brandnya acara Pak Haji. Akar pinang tuh Pak Haji sampaikan. Jadi brandnya obat Pak Haji, akar pinang mereknya. Obat-obat Pak Haji itu ada ratusan macam ramuan yang Pak Haji pakai untuk mengobati setiap penyakit. Contoh, penyakit diabetes, itu ada obatnya sekitar 30 macam lebih. Ramuannya Pak Haji kasih ke pasien. Kalau pasien itu meminta tolong Pak Haji, saya tidak sanggup mencari, baru Pak Haji kasih. Saya sanggup, Pak Haji kasih catatannya, semua lengkap. Terus dia bilang gini, Desi mau tahu nggak apa jawaban pasien Pak Haji? Pak Haji, ini biaya semuanya sama aja Pak Haji, mungkin lebih mahal saya daripada Pak Haji katanya. Mending beli aja di Pak Haji. Minta. Kebetulan Pak Haji kan bikin sekaligus. Ya, Pak Haji obat itu semuanya Pak Haji beli, Pak Haji hadirkan, Pak Haji bikin, misalkan Pak Haji bikin 50 orang, kan mudah. Akhirnya kan murah, ya kan? Jadi yang namanya ramuan itu kan tidak ada yang gratis Desi, pasti ada yang dibeli. Cuma ramu-ramunya paling mudah kok sebenarnya. Cuman yang dimintai doa dan keyakinan tadi. Pak Haji memang orang mengatakan herbalis dan spiritual. Artinya Pak Haji pakai herbal dengan doa Pak Haji.
Jadi setiap pasien itu pasti Pak Haji akan terapkan cara pengobatan Pak Haji yang benar gitu Desi. Berarti setiap keluhan akan beda lagi takaran ramuannya, Ya, gini apa Des, gitu Pak Haji? penyakit stroke, diabetes beda, penyakit lain kanker beda, kecuali penyakit balian. Kalau penyakit kiriman orang kan itu kan penyakit non medis itu beda lagi. Nah, itu kan udah fisik tuh. Udah ada yang gangguan, ada jin dan setan yang mengganggu dia. Ini beda lagi cara Pak Haji, bukan pakai ramuan, tidak. Itu Pak Haji memohon kepada Yang Kuasa untuk dia kembalikan normal. Itu kekuatan kita pada Tuhan, Des. Oke, jadi seperti itu ya. Semuanya herbal, jadi nggak ada efek samping. Oh, nggak Pak Haji, ada. ya? Kan ada yang mengatakan gini, Pak Haji, herbal ini nggak ada efek samping nggak? Selama Pak Haji pengobatan sudah 35 tahun lebih Pak Haji ngobati, tidak pernah ada yang nama kimia. Yang kimia itu cara modern. Dulunya kita ingat, sebelum ada modern, herbal dulu. Orang mengatakan alternatif, orang mengatakan tradisional, orang mengatakan jamu, itu nama herbal tetap. Apa? Contohnya Ibnu Sina aja, kita bapak ilmu yang kesehatan mengatakan itu dia pakai daun kumis-kumis kucing dulu. Kumis-kumis kucing itu apa? Kegunaannya untuk kencing batu, ya. Itu bisa diobati, bisa pecah batu. Tapi harus tahu takaran ramuan-ramuan tadi. Jadi yang herbal tidak ada efek sampingnya. Yang efek samping itu Pak Haji nggak tahu ya. Selama ini Pak Haji udah patenkan obat Pak Haji. Alhamdulillah Badan POM udah ngasih dan ada izinnya. Ada berupa diabetes, ada beberapa macam 10 ya yang salah Pak Haji yang sudah dipatenkan. Tapi kalau yang namanya berobat sama Pak Haji Desi itu beda lagi. Apa bedanya? Datang sama Pak Haji beda lagi keyakinannya. Pak Haji doakan sampai dia kembali normal. Ada yang 3 hari bisa sehat, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, itu tergantung kepada si pasien tadi yang datang ke Pak Haji. Kalau kayak stroke yang dialami pasien tadi Pak Haji, itu berapa lama Pak? Berapa kali Pak Haji harus itu kalau Pak Haji, kalau dia bisa datang ke tempat Pak Haji, ya paling 3 kali Des. Nggak lama, itu 2 kali udah begitu jalan kan. Tinggal 3 kali udah penyembuhan. Jadi tergantung nanti penyakit ini berupa apa parahnya penyakit ini. Apa Haji lihat di sana, apa Haji tahu ini penyakit ini obatnya, ini kadarnya, semua data semua Desi. Gitu ya Pak Haji ya. Ya, Desi. Jadi sekali lagi kalau pemirsa sudah mengalami keluhan sakit yang menahun atau mungkin ya baru mengalami, justru kalau memang baru akan sangat baik kalau segera diterapi ya Pak Haji ya. Cepat diatasi. Cepat diatasi. Lebih cepat lebih baik daripada kita menunggu. Sebab apa? Kalau penyakit ini dibiarkan, makin lama dia makin merusak kepada saraf-saraf lainnya. Ya kalau udah stroke ini kemana-mana Desi, cepat. Biasa orang stroke ini suka marah. Suka marah, pasti dia marah, hipertensinya, darah tingginya, semua. Apa sebab dia nggak bisa, selama ini hidupnya bebas, menikmati hidup. Ya, kata Pak Haji ada pesan satu, mahal sekali untuk sehat ini. Jadi kita harus jaga kesehatan. Setiap sehat itu pasti ada untuk diri kita, untuk balasannya, untuk kebaikan. Ya, jagalah kesehatan, jagalah untuk apa? Untuk makan, pola makan sehat supaya kita sehat terus. Kayak Pak Haji yang selalu jaga stamina dan makan ya Pak Haji. Iya Desi. Karena memang harus terus berhadapan dengan pasien-pasien. Sebab gini deh, sebab gini, sakit itu kalau sudah datang susah untuk sembuhnya. Ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke Des? Ya. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Desi. Minggu depan ketemu lagi ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bapak Haji Andi Muhammad. Semoga apa yang disampaikan beliau itu bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda yang mau melakukan konsultasi atau pengobatan langsung dengan Pak Haji Andi, silakan bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar. Nah, di sini ya. Silakan hubungi 2 nomor customer service yang ada di bawah sana Pak pemirsa, dan Anda bisa membuat janji untuk bisa langsung ketemu dengan Bapak Haji Andi Muhammad. Dan akhirnya saya Putu Desi Furdayanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Om Santi 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 Om.